Selamat pagi Mr. Rizal dan juga selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan paper review. Nah, paper yang akan kami bahas itu berjudul Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara. Hal ini membahas mengenai pentingnya implementasi sejarah Pancasila dan bagaimana seharusnya upaya kita dalam menerapkannya. Hal yang melatar belakangi jurnal ini itu adalah yang pertama, Pancasila sudah diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sejak tahun 1945. Selain itu, Pancasila juga merupakan cita hukum bagi bangsa Indonesia yang meliputi prinsip dasar, konsep dasar dengan nilai acuan konstitusi, dan pelaksanaannya harus konsisten. Jadi, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Nah, pada hakikatnya, Pancasila merupakan dasar negara yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, dan memang sudah seharusnya menjadi acuan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di sana juga tertera bahwa bentuk pemerintahan Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Pada masa awal terbentuknya Pancasila, bagaimana Pancasila ini akan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara belum sempat dipikirkan oleh para pendiri bangsa. Sehingga akhirnya pada tanggal 21 Februari 1957, Presiden Soekarno menyampaikan hasil pemikirannya disertai dengan konsep dari demokrasi terpimpin. Kemudian pada era Soeharto, lahirlah TAP MPR RI nomor 2 tahun 1978, yang kemudian TAP MPR RI ini membahas mengenai pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Namun pada praktiknya, banyak pihak yang lengah terhadap penerapan P4 ini dan terjadi banyak korupsi di dalam pemerintahan. Sehingga akhirnya gerakan dari P4 ini pun dikritisi dan P4 dicabut pada tahun 1998. Banyaknya penyimpangan pada implementasi Pancasila sebagai dasar negara pada era Orde Baru dan Orde Lama menunjukkan bahwa pemerintahan ini mudah tergoyah terhadap perubahan-perubahan yang ada dalam negeri maupun di luar negeri juga. Yudhistira menyatakan bahwa pada era Presiden Soekarno, Indonesia sempat berganti haluan menjadi negara demokrasi liberal yang kemudian berganti arah lagi menjadi negara dengan demokrasi komunisme. Kemudian pada era Orde Baru, lagi-lagi pemerintahan ini mengubah haluan politiknya menjadi demokrasi dengan sistem liberalistik dan kapitalisme. Kedua era ini dianggap menyimpang dari haluan politik UUD 1945 dan Pancasila, sehingga era reformasi diharapkan dapat mengoreksi penyimpangan yang terjadi ini dan mampu mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam praktik bermasyarakat. Bila dibiarkan begitu saja, masyarakat Indonesia yang bersifat pluralistik pasti akan terjerumus ke perpecahan seperti yang sudah terjadi. Begitu banyak konflik di dalam masyarakat itu sendiri, sehingga dibutuhkan sebuah pegangan yang mampu mengikat seluruh komponen bangsa, yang tidak lain adalah Pancasila. Namun, Pancasila yang seharusnya menjadi landasan dan orientasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, wujud nyatanya tidak sepenuhnya dapat terlihat dan bahkan semakin memudar dari waktu ke waktu. Pertanyaan yang timbul adalah bagaimana mengimplementasikan Pancasila sehingga muncul sense of participation, sense of belongingness, and sense of responsibility pada masyarakat terhadap Pancasila. Karena bentuk implementasi Pancasila yang ideal adalah yang berasal dan timbul dari masyarakat itu sendiri. Nah, untuk dapat memperkokoh kesadaran dan keyakinan masyarakat akan kebutuhan Pancasila, maka diperlukan pengetahuan yang dalam mengenai prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Yang selanjutnya adalah makna dari masing-masing sila Pancasila. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila ketuhanan yang Maha Esa terdapat pengakuan bahwa alam semesta termasuk manusia adalah ciptaan Tuhan dan telah diaturnya dengan hukum-hukum yang pasti. Tuhan juga menyediakan segala hal untuk memelihara kelangsungan eksistensi ciptaannya yang memiliki fungsinya masing-masing sesuai dengan yang digariskan olehnya. Pada butir-butir Pancasila disebutkan bahwa bangsa Indonesia menyatukan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini menunjukkan Indonesia sebagai negara yang sekuler. Namun di sisi lain, tidak dapat dikatakan sebagai negara sekuler, di mana Indonesia mengakui konsep ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi juga mengakui banyaknya keberagaman agama dan juga kepercayaan. Pancasila tidak memaksakan salah satu agama kepada penduduknya, yang mana akan menjadikan Indonesia sebagai negara agama, tetapi justru merangkul segala perbedaan yang ada di Indonesia, dan mampu menciptakan harmonisasi antar agama dan kepercayaan. Selanjutnya, sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
Manusia pada dasarnya merupakan makhluk ciptaan Tuhan dengan martabat yang tinggi karena mampu membedakan mana yang benar dan yang salah, serta mana yang baik dan yang buruk. Manusia juga selalu ingin mendapatkan yang terbaik untuk dirinya dan menginginkan perlakuan yang adil. Untuk mencapai hal tersebut, manusia harus didudukan dalam kesetaraan. Hak-haknya harus dihormati sesuai dengan kemampuan yang dikaruniakan oleh Tuhan. Sesuai dengan jurnal yang berjudul Implementasi Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab di Lingkungan Sekolah, pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai kesamaan derajat maupun kewajiban dan hak, cinta dan mencintai, hormat dan menghormati, keberanian membela kebenaran dan keadilan, toleransi, dan juga gotong royong. Makna dari sila ketiga adalah menjadi satu dan tidak terpecah atau terpisah-pisah. Makna persatuan Indonesia sering dikaitkan dengan rasa nasionalisme. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sila persatuan Indonesia adalah nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, menghilangkan penonjolan atau kekuasaan keturunan dan perbedaan warna kulit, serta menimbulkan rasa seperjuangan. Dapat disimpulkan bahwa makna yang terkandung dalam sila ketiga adalah cinta tanah air, rasa nasionalisme, dan memelihara ketertiban yang berdasarkan perdamaian. Makna dari sila keempat adalah perwujudan dari sifat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta memiliki nilai demokrasi. Sila keempat juga mengandung pokok pikiran tentang permusyawaratan yang artinya mengusahakan keputusan bersama secara bulat dan dilakukan dengan pengambilan keputusan secara bersama. Dapat disimpulkan bahwa makna yang terkandung dalam sila keempat adalah rasa demokrasi, menghargai pendapat orang lain, dan mengambil keputusan harus didasari dengan musyawarah atau mufakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sila kelima. Menurut Suprapto, konsep sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan suatu prinsip yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai penerjemah dari paham kebersamaan serta paham persatuan dan kesatuan. Memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan suatu hal yang sudah dicita-citakan pada saat mendirikan bangsa Indonesia. Semua rakyat berhak mendapatkan kesejahteraannya, dan kesejahteraan itu tidak ada maknanya jika hanya sebagian kecil yang memilikinya. Rakyat-rakyat yang tidak memiliki kesejahteraan tersebut nantinya akan menjadi beban ataupun tanggungan di masa depan. Melalui artikel yang berjudul Konsep Keadilan Sosial dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila, Yuni Herawati menjelaskan bahwa dalam perwujudan nyata, keadilan memiliki dua bentuk penerapan secara umum. Yang pertama adalah jaminan agar hak maupun kebebasan setiap orang tidak dapat dilanggar oleh siapapun termasuk pemerintah, dan yang kedua adalah perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan jasa dan kemampuannya. Keadilan dapat terwujud jika tidak ada pelanggaran atas hak atau kebebasan seseorang dan perlakuan yang sama terhadap setiap orang. Jadi seperti yang kita tahu bahwa Pancasila itu sendiri merupakan suatu dasar yang ada di Indonesia yang penting ada di dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan juga bernegara. Dibutuhkan pengetahuan dan juga kemauan dari diri masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat pada akhirnya menyadari dan juga mengetahui bagaimana cara agar nilai-nilai Pancasila ini dapat menjadi suatu kebutuhan dan juga pegangan serta pedoman dalam kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan juga bernegara. Nah, menurut jurnal yang ditulis oleh Darmo Diharjo di tahun 1978, dia menyebutkan bahwa seluruh nilai yang ada di Pancasila itu bersifat sistematik hierarkis, di mana nilai sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa itu bersifat sebagai dasar dari Pancasila, lalu sampai dengan sila kelima yaitu keadilan sosial itu sebagai tujuannya. Lalu nilai-nilai yang terkandung di dalam sila Pancasila dari sila pertama hingga kelima itu merupakan cita-cita, harapan, dambaan bangsa Indonesia yang harus diwujudkan secara nyata. Implementasi Pancasila di dalam kehidupan masyarakat untuk bernegara dan juga berbangsa itu seharusnya dapat dilakukan dalam segala bidang, baik secara pribadi maupun dilakukan juga secara kelompok. Nah, perilaku-perilaku seperti ini itu yang perlu dilakukan di dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat membawa perubahan positif baik kecil maupun besar untuk Indonesia
dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri sebagai dasar dan juga motivasi dalam melakukannya serta penerapannya.